Maka kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya ada orang yang menolong di dalam memuluskan dunia riba? Contoh, Rasulullah telah jawab. La'ana Rasulullah arba'ah fi riba. Rasulullah melaknat maksud 4 golongan dalam dunia riba. Yang pertama, akiluhu, rentenirnya. Yang kedua, mu'akiluhu, yang memberi makan kepada rentenir. Siapa dia? Diterjemahkan dengan bahasa nasabah. Ini rentenir tak bisa hidup kalau nasabah tak ada. Gara-gara nasabah terlalu banyak meminjam uang kepada rentenir, yang hari ini dirubah-rubah namanya menjadi lebih keren. Dirubah jadi koperasi simpan pinjam, dirubah menjadi bank konvensional. Kan keren. Tapi pada nasabah tidak bisa menghilangkan dunia rentenir. Inilah dia. Maka nasabah, kata Rasulullah, termasuk. Kenapa? Kalau dia tidak pinjam, maka dia tidak bisa hidup. Gara-gara dia pinjam banyak uang lebih yang diberikan kepada rentenir. Yang ketiga, kata Rasulullah, wakatibuhu, penulisnya yang memuluskan pekerjaan, yang mengambil tangan kita waktu kita pinjam. Bapak, tangan di sini, di stempel sini. Bapak duduk di situ, nanti kami panggil. Masya Allah, kasih bonbon lagi. Bapak jangan lupa makan bonbonnya. Silakan, Masya Allah. Aku berasa di samping. Kalau Bapak merasa tidak nyaman, silakan laporkan ke kami. Pokoknya tenang, dalam 5 menit kami akan keluarkan uang yang Bapak minta. Subhanallah, begitu lembutnya untuk menghaluskan dan memuluskan dunia maksiat. Dan ini urut lagak-lagak, padahal pun ada belum. Penulisnya tadi. Dan yang keempat, wasyahidihi, saksi-saksinya. Siapa saksi? Yang mengajak-ngajak. Bahasa kerennya outsourcing. Tugasnya apa? Cari 100 orang baru bisa jadi karyawan. Lalu tugas dia apa? Kunjungi sekolah-sekolah, masuk ke SMP, tolong bergabung dengan kami, nanti begini. Kalau pinjam di kami memberikan bunga yang sekian. Semakin tinggi bunganya, semakin diminati. Ini orang-orang ini 4 ini, kata Rasulullah, kulluhum sawa, semua mereka sama. Sama apanya? Sama dosanya. Hadis sahih. Berapa dosanya? Saya berulang. Dosanya, kata Rasulullah, ada 2 tipe. Yang pertama, dirhamun yaqulu rajul min riba wa huwa ya'lam. Seseorang makan riba, berhubungan dengan riba, dan dia tahu itu haram, tapi maksa, sengaja ikut pengajian, salat berjamaah, kemudian Masya Allah umrah berulang-ulang, haji telah dilakukan, kawin sah, bukan berzina. Kalau sedekah binatangnya, celeng penuh dengan uang dia, walaupun setiap hari 1.000 rupiah. Tapi 1 dirham makan riba, kata Rasulullah. 1 dirham 1/4 dinar. 1 dinar sekitar 2,5 juta, 2,600,000. Berarti bagi 4 sekitar 600,000. Yang berhubungan dengan riba jumlahnya sekitar 600 ribuan. Dosanya asyaddu min 36 zidyah. Dosanya melebihi 36 kali berzina. Kita selalu jaga-jaga diri dari zina. Alhamdulillah, saya tak TV pun ada di rumah. Alhamdulillah, saya tak lihat apapun, saya tak lihat internet, saya tak lihat dangdut, saya tak lihat, kecuali sekali-sekali waktu sedang ada, cuma sekali-sekali bisa. Tapi saya tak ikut, kita jaga. Masya Allah, saya mencintai istri saya tidak selingkuh. Jangankan selingkuh, kami 2 pun saya tidak. Masya Allah, dia jaga. Tapi moodnya, padahal sekali melakukan itu 36 kali berzina, kata Rasulullah. Dan tidak ada yang mengingkari hadis itu. Semuanya mengatakan hadis itu bisa jadikan hujjah. Tidak ada yang mengatakan yang lain. Satu hadis lagi menyebutkan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Kata dia seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Kenapa orang hari ini saling tolong-menolong dalam maksiat? Jangankan dengan orang kafir, sesama Islam pun kalau tolong-menolong dalam maksiat besar dosanya. Hari ini mungkin orang anggap remeh karena belum lihat dahsyatnya siksa Allah. Nanti begitu bertemu dengan sakaratul maut, barulah dia menyesalinya. Kenapa dia tidak taubat? Kenapa dia ikut bersama-sama mengajukan dunia yang haram? Jemaah Allah, makanya diambillah dalil wala ta'awanu, jangan engkau tolong-menolong alal ismi bil ismi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan ma'ruf. Baik, itu jangan lakukan dengan orang kafir, menolong mereka untuk memajukan bisnis-bisnis maksiat.
Kalau perlu jangan kerja pun di tempat yang memang ada unsur maksiat. Berikutnya, sedikit lagi ada orang yang mengatakan bahwa Mak Yohana kerja ini pun lain. Kalau saya tak kerja di situ, fikir enak kerja lain. Ustaz enak ngomong. Karena Ustaz ada gaji. Dari mana dia tahu saya ada gaji? Saya boleh jawab ini. Masya Allah, Bapak Ibu, yakinlah kalau kita keluar dari yang haram karena Allah sudah menunggu kita di tempat yang halal. Yakinlah, karena yang memberi rezeki bukan kantor, bukan pimpinan. Yang memberi rezeki Allah. Bahkan sebelum kita jadi PNS pun Allah sudah beri rezeki. Dulu dalam alam rahim kita tidak mengerjakan apapun, tidak kita ucapkan nama Allah, bahkan tidak ada satu istighfar, bahkan tidak ada satu rakaat salat pun kita lakukan, tapi Allah tetap pelihara rezeki kita 9 bulan hidup dengan nyaman di dalam rahim seorang itu. Kalau dalam keadaan lemah, tidak ada daya, kita diberikan rezeki, maka bagaimana sekarang dengan daya kita? Kemampuan kita banyak kita bisa lakukan, cuma kita dijebak oleh syaitan untuk terus-terusan berada di yang haram agar mati dalam keadaan sedang berada di tempat yang haram.